Halo, selamat datang. Selamat menikmati konten ini. Jangan lupa berlangganan dan nyalakan notifikasinya. Michael Harrison adalah orang yang selalu menghargai kepastian. Setelah 10 tahun hidup bersama Allison, ia bisa menebak aroma kopi yang ditinggalkan istrinya di dapur sebelum berangkat, cara Allison menutup resleting tasnya dengan satu tarikan pasti, hingga perbedaan antara senyumnya di hari yang baik dan di hari yang berat. Namun, di pagi saat kabar itu datang, segalanya terasa bergetar, keluar dari tempatnya. Allison menerima telepon dari adiknya, Rachel, yang memberitahukan bahwa guru SMA mereka, Nona Jordan, telah meninggal dunia di Cedar Falls. Nona Jordan bukan sekadar guru sastra. Ia pernah menampung mereka saat ayah mereka pindah ke luar negara bagian, dan ibu mereka menenggelamkan diri dalam kerja shift malam untuk menafkahi keluarga. Allison menutup telepon, menarik napas dalam-dalam, dan menjelaskan pada Michael bahwa ia harus pergi. Tidak ada drama, tidak ada permintaan izin, hanya nada suara yang tak bisa diganggu-gugat. Karena ada duka yang menuntut kehadiran fisik, lilin yang menyala, dan pelukan yang begitu erat hingga terasa sesak. Michael tidak suka membayangkan rumah yang kosong, tapi ia menahan rasa takutnya akan kesendirian. Ia berkata tidak apa-apa. Ia akan mengurus taman dan anjing mereka. Allison menggenggam tangannya erat, lalu pergi mengemasi koper. Keesokan harinya, sebelum matahari terbit, Rachel tiba dengan suara klakson mobilnya. Ia membawa kopernya sendiri dan membantu Allison memasukkan koper biru ke dalam bagasi, di samping karangan bunga putih yang akan mereka bawa ke pemakaman. Michael mengamati setiap gerakan dari jendela. Ketika Allison masuk untuk mengambil mantel, Michael menariknya ke dalam pelukan panjang. Ia bertanya apakah uangnya cukup, apakah obat migrainnya sudah dibawa, juga pengisi daya cadangan. Allison mengangguk dan berjanji akan menelepon setibanya di sana. Kemudian ia pergi, menutup pintu mobil, dan separuh hidup Michael melesat pergi di ujung jalan, terbingkai oleh tiang-tiang listrik yang menjauh. Perjalanan 6 jam itu diisi keheningan yang syarat akan kenangan. Cedar Falls, kota yang tumbuh dari pertemuan sungai dan pabrik-pabrik tua, membawa aroma kayu basah yang khas. Kakak beradik itu menginap di Willow Creek Inn, tempat favorit para penduduk lansia. Setibanya di sana, Allison merasakan udara yang berbeda. Aroma pohon pinus membangkitkan ingatan akan pesta dansa sekolah dan Daniel Whitman, cinta pertamanya, yang tak pernah ia temui lagi sejak lulus SMA. Rachel nyeletuk bahwa Allison mungkin akan bertemu dengannya di acara duka, mengingat kota itu tetap kecil dan semua orang seolah kembali saat ada yang berpulang. Allison memutar bola matanya, tetapi merasa anehnya waspada, seperti seseorang yang berjalan di lorong gelap, menantikan sentuhan akrab di pundak. Keesokan harinya, aula gereja penuh sesak. Di tengah pelukan erat, cerita tentang sang guru, dan aroma lilin dari bangku-bangku kayu, Allison tak sengaja menabrak Daniel di dekat dinding yang memajang foto-foto lama. Rambut cokelatnya sedikit beruban, kerutan baru di wajahnya memberinya aura seorang profesor, tetapi senyumnya masih sama persis, lebar, malu-malu, seolah meminta maaf karena telah ada. Daniel mengenalinya dan membuka lengannya. Pertemuan mereka singkat dan penuh hormat, tetapi kehangatan di kulit Allison tertinggal seperti gema. Rachel memperhatikan interaksi itu dan mengangkat sebelah alisnya. Setelah pemakaman, ada acara minum kopi dan pai di sekolah tempat Nona Jordan mengajar. Daniel menghampiri Allison lagi, mengenang pementasan drama, dan saat mereka memecahkan proyektor tua. Allison tertawa lebih keras dari biasanya. Rachel, yang sibuk membagikan kue, mengamati dari kejauhan. Malam itu, kedua saudari berbagi kamar dengan dua ranjang tunggal. Allison membuka ponselnya, menggulir foto-foto hari itu, dan melihat Daniel telah mengikutinya di media sosial serta mengirim pesan singkat. "Senang bertemu denganmu. Besok minum kopi?" Ia tidak membalas tetapi jantungnya berdebar kencang. Rachel keluar dari kamar mandi, memperhatikan rona merah di wajah kakaknya, dan bertanya apakah semua baik-baik saja. Allison beralasan itu hanya karena kelelahan.
Malam itu ia tidak bisa tidur nyenyak, terus membolak-balikan badan, mendengarkan detak jam tua di dinding. Keesokan paginya, Rachel pergi lebih awal ke pasar untuk membeli bunga penghias peti jenazah sebelum prosesi penguburan. Masih mengenakan piyama, Allison membalas pesan Daniel, "Aku bisa bertemu jam 10 di kafe pusat kota." Ia merasakan beratnya pilihan itu, tetapi tetap membuka kotak riasnya, entah untuk menyembunyikan atau justru mengungkapkan sesuatu yang baru. Ia berjalan ke Riverstone Cafe, mengenali Daniel yang duduk di meja sudut, lalu bergabung dengannya. Waktu seakan berlalu tanpa terasa. Mereka membicarakan segalanya. Impian, karier, pernikahan. Daniel bercerita ia tidak pernah menikah, hubungan yang dijalaninya tak pernah bertahan lama. Saat Allison bercerita tentang Michael, suaranya terdengar teredam di balik uap cappuccino-nya. Daniel menatap tangannya, melihat cincin emas di sana, dan tersenyum dengan manis yang melankolis. Namun ia tetap mengajak Allison berjalan-jalan ke jembatan Dam, tempat burung-burung berkumpul di sore hari. Allison ragu, teringat pada Rachel, pada pemakaman pukul 4 sore, tetapi ia mengikuti Daniel. Di atas jembatan, angin membawa aroma air yang dingin. Daniel berhenti, bersandar di pagar, dan bercerita bagaimana Nona Jordan membantunya saat ayahnya kehilangan pekerjaan. Suaranya bergetar, dan Allison menyentuh lengannya untuk menenangkan. Sentuhan itu, seperti sengatan listrik dari masa lalu, menyalakan kembali sesuatu yang telah lama padam. Daniel menoleh, dan sebelum Allison menyadarinya, mereka berciuman. Ciuman itu panjang, menulikan suara aliran sungai. Ponselnya bergetar, tapi ia tidak menjawab. Ciuman itu berubah menjadi pelukan. Pelukan itu menuntun mereka ke sebuah kamar sewaan di belakang kafe, sebuah ruang yang digunakan Daniel sebagai studio foto. Ketika pintu tertutup, Allison menyingkirkan rasa bersalahnya ke masa depan dan menyerah pada masa lalu yang terlalu berwarna untuk ditahan. Setelahnya, sambil duduk di tepi ranjang darurat, ia berpakaian dengan tergesa-gesa. Ia berkata pada Daniel bahwa ia tidak boleh melewatkan pemakaman. Daniel mengangguk, menjanjikan kebisuan. Allison bergegas kembali ke penginapan, mengganti blusnya, mencuci muka, dan mendapati Rachel sudah siap berangkat. Ia meminta maaf dengan alasan pertama yang terlintas di benaknya, kehilangan arah saat berjalan-jalan di kota. Rachel merasa aneh, tetapi waktu mendesak mereka. Di pemakaman, kakak beradik itu berdiri berdampingan. Allison menangis sebanyak yang diharapkan, mungkin lebih, mungkin karena alasan yang berbeda. Hari-hari berikutnya berlalu tanpa pertemuan lebih lanjut. Allison menghindari pusat kota. Rachel, yang sibuk mengurus dokumen, tidak menyadari kegelisahan kakaknya. Pada hari Sabtu, mereka pulang. Michael menunggu di pintu, memegangi ekor anjing mereka yang berputar-putar girang. Ia memeluk Allison dengan kasih sayang yang terasa ragu, menghirup aroma parfum masa remajanya, sebuah detail yang terasa janggal. Malam itu, Allison membiarkan kopernya tergeletak di sudut kamar, berjanji akan membongkarnya besok pagi. Michael menyarankannya untuk beristirahat, tetapi justru dialah yang tampak gelisah, mondar-mandir di dapur hingga larut malam. Hari Senin, saat Allison pulang kerja, ia mendapati Michael duduk di meja makan dengan dua tumpukan kertas di hadapannya. Anjing mereka meringkuk di sudut seolah diperintahkan ke sana. Michael mendorong sebuah amplop tebal ke arahnya. Di dalamnya ada dokumen perceraian yang sudah ia tanda tangani, dan di antara lembaran-lembaran itu, ada 4 lembar foto yang dicetak. Allison dan Daniel berciuman di jembatan, bergandengan tangan memasuki gedung, dan keluar beberapa jam kemudian. Cahaya sore hari membuat segalanya tak terbantahkan. Allison merasa tanah di bawah kakinya lenyap. Ia tergagap mengatakan itu hanya sebuah kekhilafan, momen kelemahan, bahwa ia mencintai Michael, bahwa semua itu tidak berarti apa-apa. Michael, dengan suara rendah, menjawab bahwa makna dari semua itu tidak lagi penting, yang tersisa hanyalah fakta. Ia meminta Allison untuk berkonsultasi dengan pengacara,
dan memberitahunya jika ada yang ingin diperdebatkan mengenai rumah atau mobil. Allison menangis, mencoba meraih tangannya, tetapi Michael menarik diri seolah melindungi diri dari api. Ia bertanya bagaimana Michael bisa tahu. Michael berkata ia menerima email anonim berisi foto-foto itu dan tanggal yang ditandai, tanpa pengirim yang bisa dilacak. Ia menyimpulkan, jika hal ini sudah sampai ke dunia luar, ia tidak bisa terus berpura-pura percaya. Allison menghabiskan malam dengan mondar-mandir di ruang tamu, memegang foto-foto itu, melihat dirinya dari luar seperti tokoh dalam film yang buruk. Di cermin lorong, ia melihat pantulan wanita yang telah berkhianat dalam diam. Keesokan harinya, ia mengemasi koper kecil dan untuk sementara pindah ke apartemen seorang rekan kerja. Minggu-minggu berikutnya terseret dalam birokrasi, penandatanganan surat, dan pembagian perabotan. Michael menjual rumah mereka dan pindah ke sebuah apartemen loteng sederhana di dekat universitas lokal dengan alasan ia butuh udara segar. Allison mengirim pesan, menelepon, dan menulis surat permintaan maaf yang tak pernah dijawab. Kehidupan mereka selama 1 dekade diringkas menjadi kotak-kotak berlabel dan rekening bank yang terpisah. Sementara itu, Rachel sering menelepon untuk menanyakan kabar Michael. Awalnya, ia menawarkan bantuan praktis, seperti membawakan makanan atau mengambil dokumen. Michael menolaknya. Tetapi suatu hari, ia menerima ajakan minum kopi singkat di toko roti sebelah tempat kerjanya. Rachel datang dengan pakaian kantor dan senyum lelah. Michael merasakan kelegaan yang aneh. Bisa berbicara dengan seseorang yang memahami kehilangan sang guru sekaligus kehancuran pernikahannya. Mereka berbicara tentang masa kecil di Cedar Falls, tentang Nona Jordan, tentang bagaimana beberapa ikatan bisa putus tanpa peringatan. Rachel menyebutkan bahwa ia selalu mengagumi kesabaran Michael, menganggapnya penyeimbang yang sempurna untuk sifat impulsif Allison. Michael tersipu, merasa tersanjung sekaligus sedih. Acara minum kopi itu menjadi kebiasaan, lalu makan malam singkat, kemudian jalan-jalan hari Minggu bersama anjingnya. Tak satu pun dari mereka menamai apa yang sedang terjadi, tetapi dalam isyarat-isyarat kecil, serbet yang disodorkan untuk membersihkan saus, lengan yang bersentuhan saat mengantre di bioskop, ada sebuah getaran. Michael merasa bersalah, seolah mengkhianati Allison meski sudah bercerai. Sementara Rachel, ia sering terbangun di tengah malam, bertanya-tanya saudari macam apa yang jatuh cinta pada mantan suami kakaknya. Suatu hari, setelah menemaninya ke dokter, Rachel mengundangnya makan malam di apartemennya. Mereka memulai dengan anggur, membicarakan perjalanan berkemah di masa lalu. Percakapan menjadi lebih personal, lebih lembut, dan Michael merasakan kesepiannya menyusut. Ia berterima kasih atas malam itu dan pamit pulang, tetapi beberapa hari kemudian, mereka menyambut hasrat yang tak terbendung. Hubungan itu terbentuk dalam diam. Hari sidang terakhir tiba. Di ruang sidang yang sepi, Allison dan Michael menandatangani surat-surat terakhir. Allison mengikat rambutnya dengan jepit logam, seolah mencoba menahan hidupnya dalam sebuah sanggul yang ketat. Setelah selesai, Allison mengikutinya ke halaman gedung, menarik napas dalam-dalam, dan bertanya, "Siapa yang mengirim foto-foto itu?" Michael mengulangi bahwa itu email anonim, dari akun yang tidak bisa dilacak. Allison mengerutkan kening seolah mencoba memahami dunia dalam sedetik, tetapi ia hanya berterima kasih karena Michael telah bersikap baik selama proses pembagian harta. Ia masuk ke taksi dan pergi, membawa serta kemungkinan terakhir untuk mendapatkan penjelasan. 2 bulan kemudian, Michael dan Rachel memutuskan untuk bertemu hanya di akhir pekan, menghindari bisik-bisik. Tetap saja, kota kecil itu berbicara. Mereka berbelanja di lingkungan yang jauh, tetapi suatu kali mereka bertemu dengan rekan kerja Allison di antrean kasir, dan kabar pun menyebar. Allison mengetahuinya dengan cara terburuk di suatu pagi yang menyesakkan di Phoenix, tempat ia baru saja pindah untuk memulai hidup baru. Ia membuka email dari seorang teman di Cedar Falls, dan membaca kalimat yang blak-blakan, "Mantan suamimu terlihat bergandengan tangan dengan adikmu di pasar lingkungan lama." Darahnya seakan mengalir deras ke telinga. Kopinya terasa pahit. 2 kali klik untuk melihat fotonya. Rachel dan Michael berbagi troli belanja.
tersenyum seolah mereka adalah pasangan dari kalender yang sama. Dengan dorongan naluri, Allison membeli tiket pulang untuk menghadapi adiknya. Ia menaiki 3 lantai gedung apartemen Rachel, jantungnya berdebar kencang. Rachel membuka pintu, masih mengenakan kaos lembut yang ia pakai tidur, terlalu terkejut untuk mencari alasan. Allison masuk tanpa diundang. Apartemen itu beraroma kayu manis seperti biasa dan itu membuatnya marah. Seolah dunia berani-beraninya tetap terasa ramah. Tanpa basa-basi, ia bertanya sudah berapa lama Rachel menghabiskan hari Minggu bersama Michael. Adiknya mencoba menariknya ke sofa, tetapi Allison tetap berdiri, lengan menempel di sisi tubuh, matanya menyala. Rachel menjelaskan bahwa persahabatan mereka dimulai setelah perceraian, bahwa keduanya sama-sama terluka, dan percakapan itu berkembang menjadi sesuatu yang tidak mereka duga. Allison tertawa sinis. Teringat cara Rachel mengangkat alis di pemakaman. Semua kebisuan yang kini memiliki makna baru. Ia menuduh adiknya telah menunggu celah yang sempurna. Rachel, dengan gemetar, bersumpah tidak ada yang direncanakan, bahwa ia hanya ingin melihat Michael baik-baik saja. Kata baik-baik saja, menggema, seperti ejekan. Allison membalas bahwa kata itu tidak pantas disematkan pada cinta yang dibangun di atas reruntuhan. Nada suara mereka meninggi. Para tetangga mengecilkan volume TV mereka. Rachel mencoba menyentuh bahu kakaknya. Allison menghindar seolah sentuhan itu adalah pisau. Ia bertanya apakah Rachel ingat janji masa kecil mereka, malam-malam berbagi rahasia, janji untuk selalu saling melindungi. Rachel menangis, mengatakan ia masih menyayanginya, bahwa ia benci telah menyakitinya. Allison merasakan amarahnya bercampur dengan kelelahan. Ia berkata bahwa rasa sakitnya bukan hanya karena pengkhianatan, tapi karena betapa mudahnya dua orang yang ia cintai menciptakan kembali dunia tanpa ruang untuknya. Sebelum pergi, Allison menatap adiknya untuk terakhir kali. Pertanyaan tentang foto-foto itu, siapa yang mengambilnya, siapa yang mengirimkannya, membakar tenggorokannya, tetapi ia menelannya. Ia memutuskan sudah cukup banyak pengkhianatan di ruangan itu. Ia membuka pintu, meninggalkan aroma kayu manis di belakangnya, dan menuruni tangga 2 anak tangga sekaligus, yakin bahwa meski tanpa mendengar kebenaran utuh, ia sudah mengetahuinya sepenuhnya dari beban yang ia bawa di dadanya. Hari-hari berlalu, dan pada suatu malam di bulan Juli yang panas, Rachel mengajak Michael menginap. Michael membawa ransel kecil, dan anjingnya dititipkan pada tetangga. Setelah makan malam, mereka berbaring di tempat tidur. Cahaya bulan menciptakan bayangan persegi di lantai, dan Rachel tampak gelisah. Ia berbalik, menyandarkan kepalanya di dada Michael, dan berbisik bahwa ia perlu memberitahukan sesuatu. Michael merasakan jantungnya berdebar. Ia mengenali nada pengakuan itu. Rachel mengaku bahwa selama minggu pemakaman, ia memperhatikan kedekatan antara Allison dan Daniel. Ia mengikuti mereka diam-diam, memotret ciuman itu, memotret mereka masuk ke dalam gedung. Ia kembali ke penginapan dengan kamera gemetar di tangannya. Selama berhari-hari, ia bimbang apa yang harus dilakukan, hingga akhirnya ia membuat email palsu dan mengirimkan gambar-gambar itu kepada Michael. Ia berpikir Michael pantas tahu dan kakaknya perlu menghadapi konsekuensi. Ketika melihat rasa sakit di mata Michael, ia menyesalinya, tetapi semua sudah terlambat. Michael berbaring diam, merasakan napas Rachel di kulitnya. Kata-kata itu seolah bergema di dalam ruangan. Ia berpikir tentang kesetiaan, tentang cinta yang berubah menjadi mekanisme hukuman. Ia bertanya mengapa Rachel tidak datang padanya lebih dulu, mengapa tidak berbicara lebih awal. Rachel mengaku ia takut Michael akan membencinya karena menjadi pembawa kabar kehancuran, dan mungkin ia juga ingin melindungi rasa irinya yang terpendam, kekaguman rahasia yang selalu ia miliki untuk Michael. Michael bangkit, berjalan ke jendela. Ia menatap jalanan yang sepi dan memutar ulang seluruh kejadian setahun terakhir. Pengkhianatan yang menghancurkannya, perceraian, makan malam yang menyembuhkan luka, dan kini pukulan terakhir datang dari orang yang menggenggam tangannya.
Ia merasakan amarah dan belas kasihan terjerat dalam simpul yang nyaris mustahil diurai. Ia kembali ke tempat tidur, memegang tangan Rachel, tetapi tidak bisa berbicara. Rachel menangis dalam diam. Keesokan paginya, Michael membuat kopi dan berkata pada Rachel bahwa ia butuh waktu untuk berpikir. Ia berterima kasih atas kejujurannya yang terlambat, tetapi menjelaskan bahwa hubungan mereka dimulai di atas fondasi yang rapuh, dibentuk oleh rasa bersalah dan dendam. Ia tidak ingin melanjutkan sesuatu yang dirajut dari rahasia, meskipun ada kasih sayang yang tulus di sana. Ia mengambil ranselnya, mencium kening Rachel, dan pergi, tidak yakin apakah ia akan kembali. Rachel, dengan tangan gemetar, mengawasinya dari jendela hingga ia menghilang di tikungan jalan. Beberapa minggu kemudian, kehidupan kembali berjalan di jalur paralel. Allison pindah permanen ke Phoenix, menerima posisi sebagai dosen di sebuah perguruan tinggi komunitas, mencoba membangun kembali reputasi dan hatinya. Di sore hari, ia berjalan menyusuri jalan setapak yang kering, meyakinkan dirinya bahwa manusia bisa melakukan kesalahan dan menciptakan kembali diri mereka. Ia membawa rasa bersalah itu seolah menjadi bagian dari tulang punggungnya, tetapi ia terus bernapas. Rachel mengunjungi ibu mereka di Cedar Falls, membantu merenovasi rumah tua, dan menghindari pertanyaan tentang Michael. Ia menghabiskan malam dengan membaca ulang buku harian lama, mencoba memahami kebutuhannya sendiri akan keadilan, dan bagaimana hal itu telah kabur oleh hasrat. Michael, di sisi lain, menjaga apartemennya tetap rapi, memulai kebiasaan baru, kelas tembikar, lari jauh di taman. Ia menemukan bahwa kesunyian bisa menjadi teman yang jujur ketika kepercayaan pada manusia terasa rapuh. Sesekali, ia mengemudi tanpa tujuan di jalan-jalan pedesaan, mendengarkan podcast tentang astronomi. Ia menyukai gagasan tentang bintang-bintang yang mati, dan terlahir kembali dalam wujud baru, seolah alam semesta bersabar dengan ledakan-ledakan internalnya. Suatu hari Rabu, ia menerima amplop tanpa nama pengirim yang hanya berisi sebuah foto anjing mereka berlari di pantai, sebuah gambar yang diambil Allison bertahun-tahun lalu, terlupakan di komputer lama. Ia tersenyum tanpa kepahitan, menyimpan foto itu di dalam sebuah buku, dan pergi berjalan-jalan. Beberapa bulan kemudian, di sebuah pesta pensiun seorang kolega, Michael bertemu dengan Rachel. Itu adalah pertemuan singkat yang ramah. Rachel tersenyum sedikit malu-malu, dan Michael membalasnya. Mereka berbicara tentang ibu mereka, sekolah baru di Phoenix, dan kelas tembikar. Tak satu pun dari mereka menyinggung pengakuan atau janji. Mereka berpisah dengan pelukan singkat yang hati-hati. Michael sadar ia masih peduli padanya, tetapi ia juga melihat bahwa beberapa cinta lahir di waktu yang salah dan perlu menjadi afeksi yang tenang. Saat tahun berakhir, Michael duduk di balkon apartemennya, menyaksikan salju pertama turun. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara dingin memenuhi paru-parunya, dan berpikir bahwa terlepas dari segalanya, ia utuh. Ia tidak punya keinginan untuk kembali ke tempat-tempat lama, tetapi ia juga tidak menyimpan hasrat untuk balas dendam. Ia telah belajar bahwa kebenaran, meski menyakitkan, lebih baik daripada ketidaktahuan yang nyaman, tetapi juga bahwa kebenaran bisa datang ternoda oleh ketakutan orang yang menyampaikannya. Malam itu, ia menyalakan sebatang lilin kecil di atas meja. Anjingnya berbaring di kakinya, menyenggol manja. Michael mengelus kepala hewan itu, memperhatikan nyala api menari, dan mengerti bahwa ada api yang melahap, ada pula yang menerangi. Terserah padanya untuk memilih mana yang akan tetap dinyalakan. Lilin itu terus menyala dengan stabil sementara salju menutupi kota dengan lapisan putih yang baru, seolah menyiratkan, tanpa berjanji, bahwa setiap jejak di tanah bisa lenyap di bawah musim dingin yang cukup tebal, memberikan ruang bagi langkah-langkah baru untuk menulis peta yang lebih baik keesokan harinya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukainya, jangan lupa berlangganan dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan konten terbaru. Sampai jumpa di lain waktu.